Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ya dari pemberitaan hari ini terkait dengan Anies Baswedan ya dijodohkan dengan ya Ibu Hovifah untuk berduet di Pilpres 2024. Muncul spekulasi ini adalah duet yang menakutkan begitu kan? Karena apa? Karena di satu sisi Bu Hovifah itu adalah warga Nahdien yang kemudian ya tidak tidak bisa diragukan lagi ya di Jawa Timur dan di Jawa Tengah itu adalah lumbungnya juga bisa dikatakan sebagai warga Nahdien. Tapi di satu sisi inilah politik begitu kan. Akankah Anies Baswedan berpasangan dengan Bu Hovifah? Ya bisa jadi karena ini adalah kekuatan besar. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan bahkan ini Rocky Gerung duga pihak istana usaha jodohkan Anies dengan Hovifah karena alasan ini. Wow, sangat menarik juga begitu kan. Sampai Rocky Gerung menganalisa seperti itu begitu kan. Tetapi analisa-analisa Rocky Gerung ya bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tetapi kebanyakan yang muncul spekulasi itu adalah benar begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini ya komentarnya. Rocky Gerung duga pihak istana usaha jodohkan Anies dengan Hovifah karena alasan ini. Yang pertama ya yang saya sebutkan dulu ya, campur tangan istana. Ya bisa jadi seperti itu. Hovifah tidak cukup kuat, harus menunggu izin Caimin. Ya, apakah dia anggota PKB, anggota partai? Saya rasa bukan anggota partai begitu kan. Ini Hovifah, ini banyak sekali yang mengkritik mereka, ada yang pro dan ada yang kontra begitu kan. Perlu dicermati tentang Hovifah, dikhawatirkan begitu ditetapkan cawapresnya, Anies ya ditersangkakan oleh KPK. Ingat KPK pernah obrak-abrik kantornya Hovifah. Iya, walaupun diobrak-abrik tapi di satu sisi Hovifah tidak terbukti begitu kan. Kalau Hovifah korupsi juga seharusnya kan ditangkap begitu kan. Tapi sampai hari ini kan belum ditangkap begitu. Jadi saya rasa apa? Saya rasa ya aman-aman aja menurut saya pribadi begitu kan, tanpa KPK itu mengintervensi ini dan itu begitu. Yang calonkan Hovifah itu PKS. Masa PKS sudah akuran sama istana? Iya, di satu sisi di situ begitu kan. Tetapi inilah politik, bisa cair bisa tidak begitu kan. Optimis terbaik ini banyak yang setuju terhadap apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung begitu kan. Tetapi duit sama Hovifah itu menjadi catatan luar biasa begitu kan. Anies Baswedan sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, sedangkan Bu Hovifah itu adalah gubernur Jawa Timur ya, berpaduan yang sudah kedua-duanya mempunyai prestasi yang luar biasa begitu. Di satu sisi seperti itu begitu. Tetapi apakah analisa Rocky Gerung bisa dibantahkan atau tidak? Mari kita baca terlebih dahulu seperti ini. Ini ya dari analisa Rocky Gerung, sangat menarik juga ya kalau kita amati betul begitu kan. Ini Rocky Gerung ya duga pihak istana usaha jodohkan Anies dengan Hovifah karena ada alasan ini. Dikutip dari Gelora, pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menilai ada makna di balik rangkaian pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem dengan Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Rocky menduga sejumlah pertemuan itu bisa berlangsung karena ada situasi di mana pihak istana sudah mulai gelisah melihat bakal calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan yang belakangan ini elektabilitas semakin meroket. Betul begitu kan. Elektabilitas Anies Baswedan di koalisi perubahan itu sudah menentukan angka kemenangan dari 60% begitu kan. Apalagi ya Rocky Gerung mengatakan ya kalau memang ini 60% artinya apa? Kepercayaan dari masyarakat sudah dituangkan kepada Anies Baswedan begitu kan. Walaupun ada yang berspekulasi ya Pak Surya Paloh bertemu dengan Ruhut, terus kemudian ada intervensi istana, dan bahkan menurut Rocky Gerung menduga bahwa istana sudah gelisah ada ini, sudah cemas arahnya kemana begitu kan. Apalagi Pak Jokowi sudah mengendorse Ganjar tapi tahu-taunya sampai hari ini Ganjar belum
belum punya tiket begitu kan. Ya mau tidak mau untuk bereksis ya, ketika Pak Jokowi lengser mau tidak mau harus mendukung Anies Baswedan, harus mendukung Prabowo juga begitu kan. Di satu sisi kan seperti itu begitu kan. Walaupun hakikatnya ya malu sendiri seperti Pak Jokowi kalau nanti mengatakan bahwa saya akan mendukung Anies Baswedan begitu. Dari dulu kok capres ya mengendorse hanya kepada Pak Ganjar dan Prabowo begitu kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu. Menurut Rocky Gerung saya rasa juga bisa jadi istana itu lagi panik hari ini begitu. Jadi rangkaian itu memperlihatkan bahwa istana memang resah atau gelisah naiknya elektabilitas Anies dan dielu-elukan secara nyata. Jadi sebetulnya pada saat bersamaan Ganjar kasak busuk nggak dapat partai kan, itu kan menggelisahkan, kata Rocky melalui saluran YouTube pribadinya. Betul begitu kan. Sampai hari ini pun Ganjar yang masih gelisah siapa yang sebenarnya harus kita dukung begitu kan. Tetapi ya relawan-relawannya hari ini ya banyak yang memang menunggu terhadap apa yang dilakukan oleh relawan-relawan Ganjar hari ini begitu. Tapi di satu sisi inilah politik begitu kan, menunjukkan bahwa eksistensi keberhasilan Anies Baswedan saat ini sudah diterima oleh kalangan masyarakat begitu kan. Walaupun ada penjegalan, Anies dituduh babak politik identitas, dituduh intoleran dan sebagainya begitu. Itu terbantahkan dengan adanya prestasi Anies Baswedan yang sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu begitu. Apa sih yang dilihat Anies Baswedan ya? Bagi kami yang dilihat itu adalah sebuah prestasi dan keamanan besar untuk membangun bangsa kita begitu kan. Maka masyarakat sekarang bisa menitipkan aspirasi kepada Anies Baswedan hari ini begitu. Sebagai bentuk demokrasi perubahan untuk masa depan. Inilah yang harus kita pikirkan bersama begitu kan. Karena saya sudah sering mengatakan bahwa demokrasi kita dan nilai-nilai demokrasi kita itu dibangun bersama-sama begitu. Kan kira-kira seperti itu begitu logika kita begitu kan. Bahkan Rocky Gerung menduga sejumlah pertemuan yang dilakukan Surya Paloh dengan pihak istana ada pembahasan mengenai tukar tambah untuk memberi jalan Anies sebagai capres, dengan catatan cawapresnya adalah orang yang punya kedekatan dengan istana. Tetapi tentu akan ada tukar tambah, walaupun tetap upaya untuk menghalangi masih ada. Kalau ternyata Anies ya unstoppable ya, tak terbendung lagi, maka minimal orang kedua itu dikendalikan oleh istana atau Jokowi, ujarnya. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Walaupun ada penjegalan kepada Anies Baswedan hari ini ya, walaupun ya sudah reda hari ini begitu, tapi di satu sisi tidak menutup kemungkinan Anies Baswedan bisa dicegal begitu kan. Bahkan ya muncul spekulasi bahwa Anies Baswedan akan gagal untuk menjadi calon presiden. Tapi tahu-tahunya hari ini bahwa PKS, Demokrat dan Nasdem sudah memberikan dukungan, tinggal menunggu deklarasi bersama begitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa keseriusan hari ini ya, betapa pentingnya bahwa sosok Anies Baswedan untuk menerima aspirasi rakyat kepada Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden begitu kan. Ya bisa jadi kan seperti itu begitu kan. Logika kita itu sebenarnya ya seperti itu begitu, melihat bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan. Walaupun di mana-mana ada penjegalan ini itu tidak seberapa, hanya segelintir orang kalau menurut saya pribadi. Bahkan ya Rocky berspekulasi bahwa pihak istana tengah berupaya untuk menjodohkan Anies Baswedan dengan Gubernur Jawa Timur ya Khofifah Indra Parawansa, sebab selain berada di bawah radar Luhut dan Jokowi, Khofifah juga bisa menjadi pasangan yang strategis bagi Anies. Jadi itu tukar tambah yang harus dengan istana, dan kita berspekulasi bahwa memang Bu Khofifah yang lebih mungkin di situ karena Ibu Khofifah tetap berada dalam radarnya Luhut dan Jokowi tugasnya, dan Khofifah juga mewakili Jawa Timur yang sentral dan strategis bagi Anies Baswedan, imbuhnya. Lah menurut saya pribadi analisa seperti itu sangat luar biasa begitu kan. Menurut Rocky Gerung itu sendiri, saya bersependapat dengan itu begitu. Tetapi walaupun muncul spekulasi hari ini bahwa Khofifah lagi diincar oleh kubu lain, misalnya dengan Prabowo, dengan kubu-kubu yang lain, Pak Erlangga dan sebagainya, tetap mungkin ya kalau bisa memilih, Bu Khofifah pasti memilih Anies Baswedan begitu. Karena apa? Karena di satu sisi elektabilitas tidak bisa diragukan lagi. Terus kemudian
secara membangun DKI Jakarta sangat sukses. Piagam atau penghargaannya sangat luar biasa yang diterima oleh Anies Baswedan begitu. Kecuali memang ada kalkulasi politik ya dimainkan dalam hal ini begitu, bisa jadi seperti itu begitu kan. Tidak menutup kemungkinan ini pasti terjadi di beberapa pengawasan yang harus kita awasi begitu kan. Jadi inilah menunjukkan bahwa Anies Baswedan menunjukkan bahwa sangat luar biasa hari ini, bahkan sudah diterima di kalangan masyarakat begitu. Tidak heran ketika Anies Baswedan didukung oleh orang biasa, masyarakat desa, kota, dan bahkan para ulama begitu kan, dan bahkan tokoh politik banyak yang mendukung Anies Baswedan. Karena apa? Karena dia bekerja sesuai dengan hati nurani, bekerja sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan para undang-undang yang ada begitu kan. Walaupun muncul spekulasi ini tidak becus, ini politik identitas, ini memainkan intoleran dan sebagainya, sampai hari ini dituduhkan itu terbantahkan dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan juga membantu sesama non-muslim begitu kan, sama saudara-saudara kita begitu. Di mana kok dicap sebagai intoleran begitu kan? Datanya sudah ada di sana. Silakan membangun gereja juga sama, membangun membangun masjid juga sama begitu kan. Kok dituduh intoleran? Di mana logikanya begitu kan? Maka selain itu para buzzer itu ya tidak lain hanya ingin mencederai atau ingin menggagalkan ya pemikiran-pemikiran seperti itu kepada masyarakat. Tapi masyarakat sudah cerdas hari ini, mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang buzzer yang bicara atau tidak, kecuali orang-orang bodoh yang menerima pendapat para buzzer. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.